Meski konflik antara pasangan Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika tampaknya mulai reda, apalagi pasca kelahiran anak keduanya, namun kabarnya Tengku Dewi tetap kukuh akan bercerai dengan Andrew. Kabarnya setelah sebelumnya gugatan cerai Tengku Dewi dianulir oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, kuasa hukumnya Minola Sebayang akan kembali mengajukan gugatan cerai. Gugatan itu akan dilayangkan setelah anaknya yang baru lahir sudah mendapatkan akta kelahiran. Kita tinggal menunggu akta kelahiran aja dari yang si kecil, ya. Karena kalau gugatannya sudah jadi, cuma artinya kan kita harus masukkan akta kelahiran anak yang baru lahir ini. Sehingga kalau misalnya akta kelahirannya sudah kita masukkan dalam gugatan kita, maka gugatan tersebut sudah kita akan daftarkan. Jadi secepat mungkin sih kalau bisa sih udah langsung mengajukan gugatan baru ya. Biar cepat selesai juga kan masalahnya. Ya, sebelumnya memang santer jika Tengku Dewi mencabut gugatan cerai atas suaminya Andrew pasca melahirkan buah cintanya. Kabar itu bahkan sempat diungkap Humas Pengadilan Agama Cibinong. Tapi belakangan, Tengku Dewi menepis kabar jika dirinya mencabut gugatan cerai. Beritanya itu tidak benar ya, tidak benar, salah. Karena sampai saat ini pun saya kaget. Malah ada laporan yang bahwasannya statusnya itu udah dicabut ternyata ya. Itu saya kaget banget karena benar-benar nggak tahu. Andrew sendiri memang tak ingin bercerai dari sang istri, bahkan saat momen lahiran ia tetap hadir menemani Tengku Dewi, termasuk ketika akikahan anak keduanya. Tapi rupanya sejauh ini Andrew belum bisa meluluhkan hati sang istri hingga niatnya untuk bercerai belum surut. Lantas benarkah Andrew masih berusaha meluluhkan hati Tengku Dewi agar mau kembali merajut bahtera bersamanya? Baratnya ini skenario, aku pengen ubah ceritanya. Coba kalau nggak ada kejadian itu kayaknya indah banget gitu ya. Tapi kenapa harus ada ya namanya cobaan ya? Ya, aku jalanin aja gitu. Tapi Masya Allah banget loh, Zaya itu bener-bener anaknya kayak ngerti kali ya mamanya itu pernah. Jadi tuh nggak rewel. Ya, apapun yang terjadi kepada kedua orang tua ini kan, yang pasti anak itu kan tetap anaknya Andrew ya. Jadi oleh karena itu setiap tahapan proses yang akan dialami oleh anak itu ya, kalau misalnya Andrew hadir sekarang, apalagi masih terikat sebagai ikatan suami istri karena belum ada putusan perceraian ya. Nanti aja kalau memang misalnya betul-betul terjadi perceraian ya, tetap saja kan dalam setiap langkah kehidupan si kecil ini kan Andrew kan tetap harus ada dan hadir ya, karena itu dia adalah anaknya dan nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah kan gitu ya. Jadi saya kira itu suatu hal yang wajar saja dan itu menunjukkan ya bagaimana tanggung jawabnya dia sebagai seorang ayah kepada anak. Tengku Dewi sendiri memang mengaku sudah intens menjalin komunikasi dengan Andrew, namun itu ia lakukan demi kepentingan buah hatinya. Lantas mungkinkah jika Andrew berjanji akan merubah tabiat buruknya, Tengku Dewi rela membuka kesempatan untuk kesekian kalinya untuk Andrew? Sepertinya dia juga sudah menyadari bahwasanya kalau untuk hubungan kita antara suami istri itu memang sampai di sini aja, tapi untuk urusan anak itu nggak bakalan bisa putus ya. Makanya kita berusaha untuk komunikasinya itu udah nggak ada lagi yang namanya, kalau dulu kan masih emosi ya, sindir-sindiran di IG apa segala macam. Ini kita berusaha untuk dewasa dan mikirin ke depannya aja sih. Itulah kalau kita lihat itu adalah kebesaran hatinya TDP kan begitu ya. Kita kan tahu bagaimana hancurnya hati TDP dan juga bagaimana malu dan sakit hati kan begitu ya. Tapi demi anak ya, dia sebagai ibu ya harus rela menyampingkan apapun yang dia rasakan agar proses bahagia yang sedang dialami oleh anaknya itu, akikahan itu ya, karena memang mereka juga statusnya masih suami istri ya, dia harus siap untuk foto bersama kan begitu dengan anaknya yang baru lahir, dengan keluarganya kan. Ini kan juga satu memori yang bisa dikenang suatu saat nanti, apapun yang menjadi keputusan hidup mereka di kemudian hari. Tapi kan ini kan juga menjadi satu memori indah yang bisa dikenang oleh si kecil ketika dia sudah menjadi besar dan dewasa ya. Jadi inilah kebesaran hati seorang ibu yang dia rela mengorbankan apapun perasaannya, sakit hatinya ya, kalau itu bicara tentang anak. Jika bahtera Andrew dan Tengku Dewi berada di ujung tanduk, kabar sedih datang dari keluarga pesinetron Ricky Harun.
Suami dari Herfiza Novianti ini dikabarkan tengah dirawat di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta karena mengalami penyakit sinusitis kronis. Kabar itu dibagikan oleh Ricky Harun melalui akun Instagramnya. Pada postingannya, Ricky menceritakan awal mula mengetahui gejala sinusitis sejak 5 Januari lalu. Namun gejala nyeri hingga membuat tak nyaman di bagian wajahnya makin terasa sejak awal September lalu, karena sejak 7 September lalu, ia langsung memeriksa penyakitnya hingga diketahui mengalami peradangan. Dari minggu lalu udah gak enak badan, mulai kambuh sinusnya, tapi yang kali ini beda rasanya di sekitar mata sampai pipi sakit ngilu banget. Akhirnya timbul batuk pilek, tuturnya. Enggak, justru saya tahunya di postingan dia kan, dan di postingan itu katanya memang sudah sembuh, alhamdulillah. Tinggal di maintain aja supaya tidak kambuh lagi itu sinus. Namun setelah 3 hari menjalani perawatan, Ricky kabarnya sudah diperbolehkan pulang. Lantas benarkah kini gejala peradangan sinus yang dialami Ricky Harun sudah pulih? Sudah pulang ya. Mudah-mudahan biar cepat sembuh ya, dan bisa menjaga kesehatan. Kita sama-sama jaga lah ya, karena bertambah usia kan juga banyak organ tubuh juga yang mesti kita rawat lah. Saat kondisi Ricky Harun sudah mulai pulih dari sinusitis kronis, Suwarsi alias Suteng, asisten rumah tangga Ashanti, mendadak bagian wajahnya mengalami bengkak. Ashanti pun panik saat melihat kondisi asisten. Ia langsung membawa Suteng ke rumah sakit. Rupanya Suteng mengalami sakit di bagian gusi hingga mengalami bengkak di bagian dagu dan harus menjalani operasi. Lantas bagaimana detik-detik ketika Suteng menjalani operasi? Uteng, ayo kalian antar Uteng, kasih lihat giginya. Kenapa Uteng? Dan udah 2 hari dia tutupin pakai masker. Oh, itu nggak ngomong, Bun? Enggak. Kalau nggak Arsya, lihat ya makin parah giginya Uteng. Lah kamu tuh saling gimana sih? Ibu mana? Ember. Ibu mana bang? Ditanya aku. Lihat Teng. Mandi Kan Teng bengkak. Kenapa itu, Teng? Kenapa, Teng? listriknya bengkak. Dia tuh parah banget, tahu dulu pernah dia di Swiss. Di Swiss matanya udah kena minyak. Aku kan nggak tahu kan, dia udah berair kan, nggak mau ngasih tahu kita, nggak mau. Uteng waktu mata kena minyak tiba-tiba, kok kita pas siapa mau yang ngasih tahu aku siapa ya? Oh dia pakai kacamata. Iya, kacamata. Terus aku dikasih tahu sama asisten gitu kan, langsung kita bawa ke rumah sakit, ke klinik. Pernah ngomong ya bener-bener. Nggak pernah dia. Nutupin terus. Oke, Teng, bye. Hati-hati ya. Paling nanti congkel-congkel. Dioperasi deh kayaknya, Teng. Dokter gigi. Oh, takut. Aku ke dokter gigi, Bu. Oke, Bun. Bye. Teng, awal tuh kenapa sih, Teng? Dia nggak ngerti, orang ngilu-ngilu gitu. Terus malam-malam saya nggak bisa tidur, ngilunya makin itu. Saya pijit begini, bangun-bangun tidur udah bengkak. Ada amanah dari bunda, suruh harus sembuh. Harus sembuh, katanya bilang nggak ada mau disembuh hari ini. Dulu ya Teng. Ah, cabut, Teng. Tinggal akar-akar. Oh iya. Jangan berlama-lama. Beneran, Teng? Alergi obat atau makanan? Udah enak, nggak sakit. Asik. Tadi. Ya ya, karena aku yang sakit nih. Kalau nggak sakit ini saya mau cabut lagi Pak Dokter. Iya. Ntar dia tunggu ini ya. Ini. Aduh. Tadi aja, alasannya kena bengkak, nggak bisa dipapain. Ternyata nggak sakit. Mantap ya. Suteng sendiri merupakan asisten rumah tangga keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti yang paling lama, bahkan sudah ikut bekerja sejak awal Anang dan Ashanti membina rumah tangga. Karena itu ketika Suteng sakit, Ashanti pun panik karena merasa Suteng sudah dianggap sebagai bagian keluarganya. Lantas bagaimana kondisi Suteng setelah menjalani operasi gigi? Teng gimana, Teng? Coba cerita. Ih, bengkak banget, diketawain nggak Mama? Sakit nggak? Enggak. Kan dia itu ya. cowok ganteng ya. Masa? Ini Mas Ricky-nya, Bun. Ya kalau gitu besok aku mau dia aja deh, nggak ketemu dia.
bercanda. Nah, katanya untung Bun hari ini Bun. Kenapa? Kalau 2 atau 3 hari lagi bahaya. Masa? Jadi apa kata dokternya? Ininya bengkak, ada nanahnya Jadi dalamnya. di bawahnya ada katanya. Gusinya? benanan. Mungkin kita Sakit suku ya? segitu jadi benanan. Semalam sakit, tapi Gak dikasih katanya- obatnya? Udah. Tadi saya tebus di bawah, soalnya dia nggak ada. Jadi ompong-pompong. Biasa Disuntik dulu. kan. Iya, enggak kan, itunya kan dalam kan. Terus emang lagi digoyang gitu mau sakit, terus disuntik lagi nggak sakit. Tapi dijabut nggak terasa, tadi nggak tahu kalau udah dijabut kan. Bisa bengkak kayak gitu kenapa sih bingung ya? Jadi Saya- kan gigi saya ujungnya pijitin Bun. Berapa itu kan? Ujungnya itu masuk dagingnya gitu loh Bun. Muncul lah karena sakit nusuk-nusuk gitu. Nanah. Itu yang bikin sakit. Makanya tadi nanah disedot dulu. dipencet-pencet. Iya, dikeluarin. Giginya dulu cabut, baru ini. Saya nggak bisa buka mata, takut saya. Katanya ada burnya, ada apa? Iya. Di bur itu kedengeran di sini, cuma di sini nggak terasa, di sini terasa kuping. Kebayang gimana? Tadi pagi itu nggak segede ini Mbak. Lu lagi baru-barunya ke Jakarta, itu saya suka permen. Segala macam permen saya makan, saya Cobain. beli. Tapi bukan orang yang sering sakit gigi, enggak. Selama sama bunda baru kali ini kan begini. Makin cepet kan? Kita ini suka kebiasaan, nggak tahu deh. Katanya kalau 2-3 hari lagi bisa apa? Makanya tadi bahaya sih Bun. Untung hari ini. akar ya. Sari udah pulang. Udah makan pulang. Dijahit ini Aku udah Bu. nggak ada keduanya lagi kayak kamu. Itu dijahit loh, Bu. Dijahit? Ke depan atau 10 hari ke depan harus balik 10 hari. Pas ada dia aja. Boleh jemput lagi nggak? Boleh, Boleh nggak? boleh. Semuanya jadi mau. Tadi kenapa nggak sekalian? Nggak bisa. Anaknya di sini. Jadi yang diutamakan. Jadi berarti abis selesai ini berapa hari? 10 hari. 10 hari cabut yang satu lagi.